Jokowi dalam masalah, pengaruhnya luntur. Luhut dan Marwarar Sirait beri sinyal. Bambang Pacul versus Rocky Gerung. Fakta versus teori, siapa unggul? Pilkada Jateng 2024 belum usai. Andika gugat ke MK, kantongi bukti polisi. Hai sahabat politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional dan internasional semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Melemahnya pengaruh Presiden ke-7 Jokowi di kalangan loyalisnya mulai terlihat saat Luhut Binsar Panjaitan tidak menyebut nama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya. Berikut ulasan selengkapnya. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat kian memanas setelah gempuran blokir bertubi-tubi dari Amerika Serikat. China akhirnya bereaksi. Pemerintahan Xi Jinping resmi melarang ekspor mineral penting seperti gallium, germanium, dan antimon ke Amerika Serikat. Material tersebut banyak digunakan untuk kebutuhan militer. Aksi pelarangan dari Beijing diumumkan setelah Washington mengumumkan pemblokiran baru pada sektor chip Cina. Pelarangan terbaru dari Cina memperkuat pembatasan ekspor mineral-mineral penting yang sudah digencarkan ke Amerika Serikat sejak tahun lalu. Eskalasi perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang merupakan dua negara ekonomi terbesar di dunia terjadi sebulan sebelum Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, kembali ke Gedung Putih. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pelarangan mineral penting ke Amerika Serikat untuk militer dan sipil tersebut dilakukan untuk menghindari ancaman keamanan nasional. Alasan itu juga selalu digunakan Amerika Serikat untuk menetapkan pemblokiran ke Cina. Pemerintah Cina mengatakan pelarangan terbaru ke Amerika Serikat akan langsung diberlakukan pasca diumumkan resmi, dikutip dari Reuters, Rabu 4 Desember 2024. Sebagai informasi, gallium dan germanium marak digunakan untuk pengembangan semikonduktor. Germanium juga digunakan untuk teknologi inframerah, kabel optik fiber, dan panel surya. Sementara itu, antimon digunakan untuk peluru dan senjata lainnya. Selain tiga mineral tersebut, beberapa material grafit untuk pembuatan baterai mobil listrik juga dilarang masuk ke Amerika Serikat. Langkah ini memunculkan kekhawatiran bahwa Cina akan memperluas blokirnya ke Amerika Serikat, termasuk melarang mineral lainnya seperti nikel dan kobalt. Juru bicara Amerika Serikat mengatakan Gedung Putih akan menilai larangan dari Cina, sembari menyiapkan langkah penting sebagai respon lebih lanjut. Namun, belum diperinci terkait langkah lanjutannya.
Perang dagang Amerika dan China makin panas. AMD dan Intel kena imbasnya. Wah, perang dagang antara China dengan Amerika Serikat kayaknya terus berlanjut nih. Berdasarkan laporan dari media Financial Times, China katanya bakal memberlakukan larangan penggunaan prosesor Intel dan AMD di komputer untuk kalangan pemerintahan. Selain itu, aturan baru tersebut kabarnya juga melarang penggunaan sistem operasi Windows dari Microsoft serta berbagai produk database luar negeri. Sebagai gantinya, komputer di pemerintahan China bakal memakai sistem operasi dan layanan dari dalam negeri. Pemerintah China dilaporkan sudah merilis daftar pengganti prosesor AMD dan Intel yang disebut aman dan terpercaya. Daftar tersebut terdiri dari total 18 prosesor termasuk prosesor dari Huawei dan perusahaan yang didukung pemerintahan Cina yakni Phytium. Aturan ini sendiri sudah diperkenalkan di Desember 2023 dan baru-baru ini mulai diterapkan. Adanya aturan seperti ini diperkirakan bakal berpengaruh signifikan terhadap Intel dan AMD. Pasalnya, China menyumbang 27% dari total 54 miliar US dollar penjualan Intel dan 15% dari 23 miliar US dollar pendapatan AMD tahun lalu. Namun, tidak diketahui secara pasti besaran penggunaan prosesor Intel dan AMD untuk pemerintahan China dibandingkan sektor privat di sana. Aduh, gimana nih tanggapan kalian? Teori ilmu kehidupan ala Bambang Pacul menegaskan bahwa dirinya adalah loyalis mantan Presiden Joko Widodo dan Megawati. Berikut ulasan selengkapnya. Nama sosok akademisi Rocky Gerung tiba-tiba disebut oleh politikus Bambang Pacul. Pernyataan Bambang Pacul ini disampaikan saat ia mengenalkan diri dalam sebuah acara Total Politika yang dihadirinya. Ditelisik di YouTube Total Politika, Bambang Pacul mengenalkan diri pada kehadirannya di acara tersebut. Dia percaya diri menyebut sebagai petugas partainya, PDIP. Saya Bambang Pacul. Clear. Saya petugas partai. Nah. Di momen itu ia ingin menekankan jika orang dengan ilmu kehidupan yang diperlukan. Di momen itulah Bambang Pacul mengungkapkan jika ilmu kehidupan itu tidak ada rumusnya. Pak Rocky Gerung marah sama Pak Jokowi. Sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku. Bukunya banyak. Betul loh. Mulai dari John Locke sampai mana itu? Sampai Locker kali itu. Panjang. Selalu keluarkan teori setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi. Ini ilmu kehidupannya kelas. Gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya. Pak Jokowi tinggal ngomong. Dikata nggak apa-apa, tapi yang nanti presiden, lu kan bukan presiden. Betul? Jadi ilmu kehidupan itu penting dipelajari di dalam meniti etika. Nah. Dia sebelumnya menyebutkan jika Rocky Gerung terlalu banyak membaca buku sehingga lebih suka mengkritik. Meski demikian, orang yang dikritiknya, Jokowi, lebih banyak pengalaman kehidupan, yakni kehidupan politik. Bambang kemudian mengungkapkan Jokowi sangat memiliki pengalaman kehidupan politik. Mulai dari karirnya wali kota yang kemudian menjadi gubernur, lalu menjadi presiden. Pak Jokowi ini dulu melentinglah dia dari pengusaha mebel seling jadi wali kota Sul, lenting lagi seling jadi gubernur DKI, lenting lagi seling jadi presiden. Mau melenting kemana lagi? Siapa galaknya? Bu Mega. Jangan lupa loh, Bu Mega adalah galak untuk melenting. Seling. Itu ilmu kehidupan. Itu ilmu kehidupan, bos. Setelah melenting sampai presiden, mau kemana? Lentingan lainnya apa? Pasti, mohon maaf, analisisnya cari galah baru.
untuk ngetik lagi kemana? I don't know. Itu kira-kira tadi agenda sekalian. Ilmu kehidupan penting. Omega juga jago kehidupan. Ilmu kehidupan juga jago. Gitu loh. Ilmu kehidupan juga jago. Makanya dia bilang, lu petugas partai. Maksudnya untuk lu harus sering ngobrol sama kita. Kalau Bambang Pacul dikatakan petugas, siap. Saya keluarga dia diem di PDI Perjuangan. Tegak lurus. Wow. Orang PDI suka tegak dan lurus. Kau juga suka tegak dan lurus loh. Iya, kalau Bambang Pacul sudah nggak bisa. Karena itu, Bambang Pacul meyakini Jokowi kini butuh galah baru untuk melenting ke tempat lainnya. Tidak hanya memuji Jokowi, Bambang Pacul pun memuji jika sosok Megawati ialah orang yang hebat. Karena itu, ia mengeluarkan idiom di partai agar bisa tegak lurus, yang diartikan sebagai kepatuhan pada pimpinan partai, yakni Ketum PDIP. Ya, jadi kita semua sekarang perintahnya tegak lurus. Nggak ada tolak-tolak lagi. Perintah sudah diturunkan, perintah tidak didiskusikan. Perintah dilaksanakan, bukan didiskusikan. Gugatan Pilkada Jawa Tengah yang dilakukan Andika Perkasa Hendrar Prihadi telah diterima Mahkamah Konstitusi. Pihaknya mendalilkan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pilkada. Dugaan itu mencakup panggilan-panggilan dari pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengerahan kepala desa untuk mendukung pasangan lawan. Berikut ulasan selengkapnya. Mahkamah Konstitusi atau MK menerima pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau PHP 2024 Pilkada Jateng. Gugatan tersebut diajukan pasangan Cagup-Cawagup Jateng, Andika Perkasa Hendrar Prihadi atau Hendi. Berdasarkan data yang diakses dari situs resmi MK pada Rabu 11 Desember, gugatan tersebut diterima dan tercatat dengan akta permohonan nomor 266/PAN.MK/E AP3/12/2024. Pokok perkara yang diajukan adalah sengketa hasil Pilgub Jateng 2024 dengan pihak pemohon adalah pasangan Andika Hendi dan termohon adalah KPU. Pasangan Andika Hendi menggugat hasil penetapan KPU yang memenangkan pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Dalam hasil rekapitulasi yang diumumkan KPU Jateng, pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total 11,39 juta suara. Sementara pasangan Andika Hendi memperoleh 7,83 juta suara, selisih sekitar 3,5 juta suara. Gugatan pasangan Andika Hendi merupakan bagian dari 267 permohonan PHP yang telah diterima MK hingga saat ini. Dari jumlah tersebut, 12 permohonan terkait sengketa Pilgub, 208 terkait Pilbub, dan 47 terkait Pilwalkot. MK memiliki waktu 45 hari sejak permohonan diterima untuk memproses dan memutus perkara ini. Pada perkara itu, ex-Panglima TNI itu memberikan kuasa
kepada Roy Yansen Siagian. Pihaknya mendalilkan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pilkada. Dugaan itu mencakup panggilan-panggilan dari pihak kepolisian, kejaksaan, hingga pengerahan kepala desa untuk mendukung pasangan lawan. Roni menuturkan, pihaknya memerlukan banyak persiapan sebelum akhirnya resmi mengajukan permohonan ke MK. Ia pun optimistis proses di MK akan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan berkaitan dengan hasil Pilgub Jateng yang dinilai syarat kecurangan. Mengantongi bukti, Roni sempat mengungkapkan pihaknya telah mengantongi bukti keterlibatan aparat kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Bukti itu pun dijadikan sebagai modal menggugat hasil Pilkada ke MK. Menurut dia, dugaan ini sudah dilengkapi dengan bukti dan saksi yang akan dihadirkan di MK. Roni menuturkan, keterlibatan aparat kepolisian menjadi satu hal yang dikritik publik. Publik mengkritik institusi kepolisian yang dianggap tidak netral dalam Pilkada serentak 2024. Dia menambahkan, istilah parcok atau partai coklat pun mengemuka sebagai simbol keterlibatan aparat dalam kontestasi politik. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Badan Bantuan Hukum Partai, tokoh pro-demokrasi, dan penasihat hukum independen. Tim tersebut akan fokus pada berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan parcok di beberapa daerah pilkada seperti Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, kata Andrew Haywood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.